Mungkin ya karena nggak suka aja kali ya, jadi semua apa yang aku lakuin jadi bahan olok-olok, dan itu tuh nggak seorang dua orang. Jadi Ifka tuh korban bully gitu? Iya, nggak mau ketemu dunia luar, nggak mau nggak mau ketemu temen-temen juga nggak mau. Di rumah aja Ifka ya? Iya, di kamar aja. Sedih. Seandainya papa tuh masih hidup, terus Ifka tuh pengen ngelakuin apa sih buat papa gitu? Pengen nganter papa ngaji. Punya ceweknya banyak, dan pernah salah satu ceweknya itu kenal sama aku juga gitu, paham nggak? Jadi Ifka lebih baik jadi istri keduanya Kak Aya ya? Mantan pacar atau Kak Aya? Kaya! Kalau Kak Aya jomblo nggak punya istri, apakah Ifka mau menikah sama Kak Aya? Mau. Assalamualaikum Ifka. Waalaikumsalam. Apa kabar Ifka? Alhamdulillah baik. Baik ya. Aduh, aku emang santai di sini mah ya. Iya, Tuh, santai. aku di atas gini ya. Ke intinya langsung. Inti apa nih? Langsung intinya di sini nggak ada basa-basi. Ifka katanya ini ya sering dibully katanya. Dulu Ups, itu ya. mah pas apa? SMP. Pas SMP. Ya. Sering dibully, emang kenapa sih, gara-gara apa dibully? Nggak tahu. Malah kalau sekarang mah jadi ngakak ya, dulu mah sedih pisan gitu. Perihal sepatu, tas juga jadi bahan. Kayaknya Ifka terlalu cantik gitu, terus cowok-cowok ngerebutin Ifka, yang lain sirik, mungkin gitu ya? Mungkin Oh, pedenya. mungkin gitu, Kadang juga aku nggak ngerti sih kenapa bet dibully gitu. Intinya mah mungkin ya karena nggak suka aja kali ya. Jadi semua apa yang aku lakuin jadi bahan olok-olok, dan itu tuh nggak seorang dua orang. Jadi Ifka tuh korban bully gitu? Iya. Berapa orang dulu pernah dibully? Berapa ya kalau inget-inget? Banyak sih, karena mereka kan satu geng. Tapi dalam si geng ini tuh punya lagi geng gitu. Jadi rempugan banget. Ifkanya sendiri gitu? Iya, karena ibaratnya di sekolah aku dulu itu gak ada yang berani sama mereka gitu. Jadi aku nggak pernah punya benteng. Kenapa Ifka nggak masuk sama geng yang itu? Ya karena kan dari awal mereka gak suka ke aku. Oh. Tapi di titik akhir ngambil jalur ini sih, ngelapor ke kepala sekolah. Karena ketahuan sama orang tua. Oh gitu? Separah itu gitu. Dipukul mereka. apa Ifka tuh gimana? Dijambak? Kalau dari fisik mungkin cuman sekedar body-bodyan aja lah. Kalau ketemu gitu, geningan lagi. Padahal sih anak SMP gitu. Oh, waktu SMP ya? Cuman lebih parah di sosmed sih. Oh, di sosmed? Kalau sekarang mah menurun ya udah ada UU ITE. Sekarang Iva sibuk apa sih? Kuliah online paling. Kuliah online? Ya biasa lah, foto-foto atau enggak tidur. Endorse, iya. tidur. Hobi tidur ya? Iyalah, karena nggak tahu harus ngapain lagi. Punya pengalaman hidup yang menurut Ifka itu ada di titik terendahnya Ifka gitu. Coba ceritain dong buat sahabat UI semua. Mungkin pas ditinggalin papa kali ya, tahun 2018 baru. 2018 baru dong? Iya, baru bulan April. Jadi pengen. Kenapa ya kalau ceritain itu, padahal udah lama banget. Papa mah udah sakit sih dari 2004 apa 2007 udah sakit jantung. Terus makin sini penyakitnya makin banyak karena katanya obat-obat yang diminum itu cuma nyembuhin satu organ gitu. Kayak obat jantung cuma nyembuhin organ tapi ngerusak organ lain kayak gitu. Jadi makin sini tuh makin jadi banyak penyakitnya, jadi komplikasi aja. Tapi pas meninggalnya mah posisi lagi baik-baik aja sih, lagi nggak drop gitu. Di rumah? Baru ngaji. Baru ngaji? Masya Allah. Dan kata dokter itu meninggalnya itu udah sejam sebelum, sedangkan sejam sebelum itu masih ngaji. Aneh sih sebenarnya. Ifka ada di rumah tapi? Ada. Nyaksiin papa meninggal? Iya, pulang ngaji teh langsung jatuh gitu, jatuh. Terus dibawa ke rumah sakit, tapi Ifka mah nggak ikut dulu ke rumah sakit teh. Nggak tahu kenapa nggak diajak, pokoknya nggak diajak ke rumah sakit. Diajak teh pas ada tetangga mau ke rumah sakit juga, ayo ikut cenah. Ikut pas ngeliat udah dipasangin segala alat geningan. Padahal dulu teh papa teh paling nggak mau dipasangin alat yang kayak gitu teh karena sakit cenah. Meninggal Jumat tanggal 27 April subuh. Meninggal. Dari situ gak mau nggak mau keluar, nggak mau ketemu dunia luar. Gak mau ketemu dulu. Nggak mau ketemu dunia luar, nggak mau ketemu temen-temen juga nggak mau. Di rumah aja Ifka ya? Iya, di kamar aja. Sedih. Pernah punya kenangan apa sama papa yang paling nggak pernah Ifka lupain? Ya semuanya lah, orang dari SD
sampai SMA kelas 3. Mm-mm. Diantar jemput terus kan sama papa, Hmm. nggak pernah enggak. Mm-mm. Terus apa yang dimau juga selalu diikutin gitu, kayak gitu sih. Dan ya baik sifat-sifatnya baik banget. Terus itu kan papa kerja. Mm-mm. Setelah papa meninggal, siapa yang jadi tanggungan keluarga? Umi paling. Umi ya? Punya catering, jadi buka GoFood, catering juga. Cuman tetap aja sih jadi kayak beban ke Iva juga sih. Berarti sih lo. Seandainya papa tuh masih hidup, terus Iva tuh pengen ngelakuin apa sih buat papa gitu? Pengen nganter papa ngaji. Nganter papa ngaji? Iva belajar mobil juga kan biar bisa nganter papa kemana-mana. Soalnya papa udah nggak bener kan nyetirnya, udah banyak ngawulang gini kan, kalau bahasa Sundanya udah banyak ngawulang. Tapi baru mulai les mau meninggal. Oh itu di situ Iva belum bisa ya nyetir mobil ya? Belum. Ya insya Allah sih papa udah tenang di surga sana, di taman surga sana, dan itu kan kejadiannya sebelum ngaji ya meninggalnya ya. Iya. Kita doakan aja supaya papa tenang di sana ya Iva ya. Pernah mimpi nggak sih ketemu papa? Pernah sih sekali tapi aneh banget. Mimpi gimana mimpinya? Ya dadah doang. Oh dadah doang ya? Iya itu pas sebulan sudah meninggal. Sampai nangis pengen mimpi tapi udah nggak mimpi wah pasti malamnya mimpi tapi cuma dadah doang. Dadah doang gitu doang. Sebelum meninggal tuh ada tanda-tanda nggak? Ada sih menurut aku mah. Kan hari Rabunya teh ke Garut. Ngaji, ngomong aja pengajian terakhir cenah. Emang sih mau ke puasa kan, kalau puasa nggak ada pengajian sore atau pas siang. mau ke puasa itu ya? Iya mau ke puasa. Langsung ngomong pengajian terakhir, cenah nggak akan ngaji lagi, paling kesini teh nanti kalau meninggal. Oh bilang gitu ya? Susah itu juga naik mobil teh banyak ininya, banyak apa? Nabrak yang oren geningan yang di jalan tau gak? Yang pembatas gitu. Ngomong ke mama pengen les mobil biar kemana-mana papa disetirin sama aku, karena kan kakak yang pertama udah punya keluarga gitu, jadi nggak mungkin bisa diandelin tiap detik lah gitu. Yang di rumah waktu itu cuman aku doang karena kakak yang kedua masih kuliah di Bogor, jadi susah. Biasanya kalau perempuan dekatnya tuh sama papa biasanya. Iya. Kayak aku kan punya anak perempuan, dekatnya sama Kak Aya. Pasti sih. Ivka sama papa sama mama lebih dekat sama papa ya? Iya biasanya gitu kalau anak perempuan tuh, karena lebih pengen dimanja, terus ada ngerasa kayak dilindungi gitu, ada sosok seorang ayah tuh gitu. Terus sekarang sama mama berarti Ivka ya? Iya sama mama aja. Kalau misalkan seandainya insya Allah nih papa melihat Ivka, apa yang pengen Ivka paling ucapin? Maaf aja. Minta maaf karena belum bisa jadi anak yang baik, masih banyak kesalahan di diri aku yang ngeberatin papa lah di akhirat gitu. Tapi sejauh ini aku juga berusaha buat meringankan beban papa di sana. Kalau buat mama apa ya, makasih aja udah berjuang sendiri ngehidupin aku sama kakak, padahal susah gitu. Maaf masih suka ngerepotin, masih resek lah ibaratnya. Karena aku anaknya mungkin karena dimanja kali ya sama papa aku, jadi keras orang, nggak bisa ngedengerin larangan, nggak bisa, karena emang dari dulu papa tuh nggak pernah ngelarang yang bikin aku nggak jadi melakukan hal itu gitu, sok-sok aja, tapi selalu kayak kalau kamu kayak gini nanti akibatnya kamu bakal kayak gini, itu yang bikin aku mikir. Tapi kalau misalnya aku udah kekeh sama jalan aku, ya udah papa aku juga nggak bisa maksa buat aku pindah arah. Mama tapi nggak ada niatan buat nikah lagi? Kalau itu aku nggak tahu sih, cuman kalau si mama nikah lagi, Iva setuju nggak? Aku setuju aja karena posisinya mama juga masih muda kan, kayak nggak mungkin aku nggak usah, kecuali kalau misalnya mama posisinya udah tua, kayak ya malu lah mau umur gitu masa mau nikah lagi. Tapi kalau sekarang kan masih muda, jadi berapa umur sih mama? 44 kan, 44? masih muda lah ya segitu mah. Ivka umur berapa? 19. Berapa? 19. 19. Rencana nikah umur berapa? Tahu atuh sekarang mah udah poek.
Udah boy? Nggak rencana ini mah planning? Nggak ada bayangan. Umur berapa? Pengennya mah beres target kuliah. Beres kuliah tuh pengennya langsung nikah. Berarti sekitar umur 22-23an lah. Pas sih, cocok lah. Cuman ya gimana datang jodohnya ya, kayak jodohnya ya. Apa sih tipe cowok Ivka tuh kayak gimana sih? Sekarang mah kriteria nggak mau muluk-muluk lah. Kata mama juga, yang penting sayang ke aku, menerima keluarga aku, dan juga baik. Kalau misalnya agama, menurut aku mending mempelajari bareng-bareng lah. Yang pasti harus seiman ya. Iyalah, nggak mau aku nyobain yang nggak seiman. Yang seiman, berarti nggak muluk-muluk ya? Iya. Nggak harus kaya gitu ya? Enggak sih kalau aku, karena kan zaman sekarang kayaknya lebih dihargain kalau kita berjuang bareng-bareng. Kalau kata papa aku dulu kayak gitu sih, jangan pernah mau sama cowok yang udah kaya. Kita kan nggak pernah tahu ya perasaan orang. Takutnya di masa depan dia berantem sama kamu atau apa, dia malah ngusir atau gimana. Berarti lebih baik dari nol, dari susah bareng-bareng gitu ya? Iya. Ivka pernah nggak ngalamin hal romantis yang orang lain lakuin ke Ivka gitu? Dari siapa ini misalnya? Dari mantan, dari siapapun gitu. Dari teman terbaik atau mungkin dari mantan, dari siapapun? Dari yang kemarin dikasih tiba-tiba dikasih yang boneka gede banget. Oh, boneka gede banget. Itu romantis sih. Kalau dari keluarga aku ya pasti dari papa sih. Dari dulu kan pengen banget ulang tahun dirayain, tapi kan nggak boleh ya sama agama. Cuman aku pengen kukuh, pengen pokoknya Sweet 17 dan gak disetujuin tuh. Tiba-tiba ada teman-teman ke rumah, terus beli kue yang aku suka gitu, Little Pony kayak gitu. Sweet sih. Sweet. Ivka udah banyak pacaran? Berapa kali Ivka pacaran? Nggak tahu. Oh, nggak tahu, berarti banyak ya? Banyak, gue dari SMA tuh. Dari SMA? Ini apa, bunga desa di sana kayaknya ya? Dulu. Tapi udah pakai jilbab ya dari SMA ya? SMA udah pakai jilbab tapi masih lepas pasang. Pakai jilbab fix gak lepas pasang itu kelas 3. Pertama kali ubah penampilan. Kayak nutup dada, pakai ciput kayak gitu semester 1. Jadi baru sih aku kayak gini. Pernah punya ini nggak mantan yang nyebelin nggak gitu? Atau punya, yang terbaik gitu? Punya banyak. Banyak ya? Yang namanya jadi mantan sebenarnya nggak terbaik lah. Nggak terbaik ya? Iya. Gimana, coba ceritain. Cuman ada yang zong banget gitu. Yang jong aja lah, jangan yang ini. Gimana yang jong deh? Taunya dia punya cewek banyak gitu atau gimana? Punya ceweknya banyak dan pernah salah satu ceweknya itu kenal sama aku juga gitu, paham nggak? Oh gitu? Jadi kayak teman makan teman gitu? Tapi si cewek ininya juga nggak tahu kalau misalnya si cewek ini tuh sama aku. Karena emang hubungan aku waktu SMA mah jangan ada yang dipublish sih, baru sama yang kemarin aja dipublish, tapi udahlah. Udahlah gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat Uye ya. Aku sebutin dari Warung Sembako. Mbak yang bertanya lalat itu, apakah dia masih jomblo? Tolong dijawab Mas Uye katanya. Dari Warung Sembako katanya. Detik ini masih ya. Masih apa? Masih jomblo. Masih jomblo? Iya. Oh, masih jomblo? Iya, masih jomblo. Yang kemarin? Lebih tepatnya baru jomblo. Oh, baru jomblo ternyata ini ya, catat ya, baru jomblo. Terus yang kemarin kemana? Yang kemarin mungkin belum jodohnya aja kali ya. Siapa namanya teh? Lupa. Iki ya? Iko ya. Oh. Belum jodohnya aja kali ya, sis. Baru jomblo tete seminggu kemudian balikan lagi tete gitu. Mungkin enggak lah sekarang. Mungkin enggak sekarang mah. Lebih fokus aja dulu baikin diri lah. Baikin diri, muhasabah diri dulu gitu. Muhasabah diri dulu aja. Itu tuh dari Dede Aisyah udah punya mantan berapa katanya? Yang benar-benar lama ya pacarannya, nggak yang ecek-ecek cuman sebulan seminggu. Yang lama cuma punya 3. Oh 3? Iya. Oh dikit berarti ya. Dikit. Ada lagi dari Sabirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sabirin. Tipe calon imam Kak Ivka gimana katanya? Yang pas calon imam kan? Calon imam berarti yang pasti calon suami. bisa baca Quran lah ya. Masa ngimamin nggak bisa baca Quran kan? Nggak mungkin gitu. Kenapa tuh? Ya olahraga aja. Kalau calon imam ya harus bisa baca Quran. Nah, intinya mau membimbing aku. Terus? Jadi istri yang baik biar nanti kita ke surganya bareng. Katanya suka cowok yang pakai ini ya, yang suka garuk-garuk hidung katanya. Katanya ini yang suka yang ya katanya ya. Kalau cowok imam ya harus bisa baca Quran. Nah, intinya mau membimbing aku. Jadi istri yang baik biar nanti kita ke surganya bareng. Katanya suka cowok yang pakai ini ya, yang suka garuk-garuk hidung katanya. Katanya ini yang suka yang garuk-garuk hidung katanya. Katanya suka cowok yang pakai ini ya, yang suka
Iya suka ya? garung-garung hidung katanya, suka yang suka pakai. Kak Ayah juga gatel gitu. Iya nih gatel, tiba-tiba gatel gatel. gitu. Tiba-tiba gatel. Coba ini next lagi, ada Muhammad Novian Ghazali. Apakah Ifka percaya pada keberuntungan dan nasib buruk? Bagaimana dengan hal-hal yang beruntung atau tidak beruntung? Siapa tahu aku beruntung dapat. Kan kamu, Cen. Mah, ya lagi ngegombal dia tuh. Percaya nggak katanya akan nasib keberuntungan katanya? Percaya sih. Percaya. Ya udah percaya. Ya udah percaya. Simpel banget jawabannya Ghazali ya. Percaya katanya. Kenapa percaya? Jalannya hidup ya pasti ada fase beruntung dan gak beruntungnya sih. Jadi aku percaya aku pasti beruntung dan di sewaktu-waktu juga pasti ada masanya aku gak beruntung. Pokoknya intinya beruntung tidak beruntung itu adalah ujian ya. Iya benar. Oke. Ini ada calon YouTubers, weh. Kamu tanya dong, apakah Ifka ada hubungan berlanjut seperti DM-an, chatan, WA atau sejenisnya dengan orang yang di prank? Sama Haris ya? Oh, sama Kak Haris tuh gimana? Ada yang berlanjut nggak katanya? Sama Kak Haris itu cuman sampai di DM, nggak sampai kita tukar-tukaran WA. Mungkin karena posisinya waktu itu saling menjaga hati kali ya. Menjaga hati ya? Oh, mereka masih pada punya pacar ya? Tapi nggak tahu nih Haris nih, coba udah punya pacar gak sekarang? Siapa tahu udah putus ya? Siapa tahu kan? Nggak tahu ya? Ya siapa tahu ini mah gitu kan, nggak tahu gitu mah. Oh, jadi intinya nggak kontak-kontak ya? Nggak kontak-kontak katanya sahabat tuh. Kalau nggak ada yang Haris itu siapa, videonya ada di Hanalita katanya. Buat Kakak Iva, kakak merasa nggak sih kalau kakak mirip Meiranya Iksora? Nanti Kak Ayah cek lah di Instagram. Coba aku ya. nanti cek ya. Banyak banget yang komen di TikTok, di Instagram, di DM, pokoknya semua emang sempet juga di repost ya sama si kayak Meiranya. Oh iya bener? Iya. Oh iya. Kalau dari sekilas, aku juga kadang melihat diri aku ya di situ. Oh, iya kalau gitu? sekilas ya kayak slip doang gitu gini kan kayak. Oh, set gitu, 0,5 detik mana? Iya. Set gitu ya. Mirip banget ketakutnya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat gini banget, enggak sih jauh. Oh iya, jauh mungkin kamu di sini, dia di Jakarta mungkin ya. Iya, begitulah. Iya, ada aku juga emang mirip Ariel dari dulu juga. Iya, kayaknya kalau Kak Ayah Ariel Noah sama Chep Junep tuh. 0,009 iya, detik lah. Gitu langsung gitu mirip doang. banget kalau gitu doang mah. Nah, kayak gitu. Gitu. Iya, banyak yang bilang sih aku mirip ini Ariel. Ibrahim Gagah katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba julitin Neng Ifka, mau nggak jadi istri keduanya Kang Ayah? Canda aja Kang, coba gimana reaksi Neng Ifka? Wah, boleh nggak teh? ini nih bagus. Aku mau tanya ini nih. Kalau Ifka seandainya jadi istri keduanya Kak Ayah dan itu memang menjadi takdir Ifka, lebih baik jadi istri keduanya Kak Ayah atau jomblo seumur hidup sampai nenek-nenek? Alas ya. Pilihannya adanya. Kumaha ini kan takdir ya. Ya gimana coba? Kan coba? kalau misalnya jadi istri kedua itu harus atas dasar keriduan istri pertama ya. Terus kalau misalnya takdirnya seperti itu ya berarti Kak harus ngobrolnya sama si Teteh. Kalau misalnya ridho ya kenapa enggak ya, karena kalau jomblo sendirian alas ya. Meni sedih gitu ya jomblo sampai seumur hidup sepi we ngobrol sama siapa. Kode ya. Jadi Ifka lebih baik jadi istri keduanya Kak Ayah ya. Tapi kalau misalkan ridho gitu, istri pertama terus Ifka jadi istri kedua Kak Ayah. Nah, itu yang aku harus istihorohin karena aku dari. Enggak, ini mah jangan langsung ini mah. Sekarang langsung ini mah jawabannya gimana dah? Misalkan tiba-tiba mau nggak jadi istri kedua, misalkan istri Kak Ayah ridho mah dari dulu juga udah ridho gitu. Terus Ifka jadi istri kedua Kak Ayah. Jujur Kak Ayah teh langsung ke rumah Ifka gitu, kucuk, mah ini mah gitu, ngelamar Ifka seserahan. Ini Ifka mau nggak jadi istri kedua Kak Ayah itu? Kumaha tah? Gak tahu, atuh bingung ya. Gimana atuh, aku mah emang dari dulu paling nggak mau ya jadi yang kedua. Jadi yang kedua nggak mau. Tapi kan jadi yang kedua tuh hanya sebatas ini doang ini mah status. Tetap jadi yang pertama gitu. Tetap diadilin ya, gitu. Kalau misalnya adil, jarang sekarang yang bisa adil. Kata siapa? Banyak insya Allah. Aku, gitu. Gimana lah? Coba. Ini nih sahabat nih pertanyaannya nih bagus banget nih. Tadi siapa? Ibrahim Gagah tadi, bagus ya pertanyaan. Gimana Kak? Ya tahu, aku bingung. CNN. Nggak apa-apa, jawab aja. Nggak mau nanti Jol nge-DM pada ke aku aja jadi istri kedua. Enggak, Jo, ayonya pengusaha ini nggak ada RM. Next aja dulu ya. Dari Sofian Januar ada buah manggis, buah pepaya, buat dari manis, kapan nikahnya? Ini mah bener. Siapa yang nggak mau nikah ya Kak Ayah ya? Nggak mau nikah mah ya.
cuman harus beresin dulu kuliah. Tapi ada juga sih yang nggak mau nikah, ada juga. Iya sih ada ya. Dia menikmati kesendiriannya. Dan gitu. karena ini sih trauma masa lalu. Bisa jadi gitu. Kalau Ika kan mempelajari juga ya di kampus tentang traumatik yang kayak gitu, banyak yang nggak mau nikah. Karena sifat ayahnya mungkin atau karena dia pernah gagal. Backstreet dan lain-lain ya. Oh iya, jadi pokoknya nikah belum ya? Belum, caranya belum. Oke. Cross gaming. Mantap Kang, niti pertanyaan Kak Ifka sukanya dinyanyiin lagu romantis apa sholawatan? Suwun Kang. Baper-baperan mah ya kayaknya enakan yang romantis ya. Romantis lah ya. Kalau sholawatan mah mungkin kalau kitanya lagi ini ya, lagi ingat surga. Bener-bener lagi ingat ya. Tergantung situasi berarti ya cross gaming ya. Ananda Dwi Oktavianto, satu hal yang ingin Kak Ifka lakukan setelah pandemi berakhir cenah. Mungkin pengen jalan-jalan aja ya, jalan-jalan pengen ke pantai. Pokoknya pengen jalan-jalan. Bener. Terus sama kayak aku pengen berlibur ya. Pengen kuliah bukan pengen belajarnya. Situasinya lingkungannya ya. Pengen kayak ketemu temen-temen banyak gitu. Ya udah, ini terbanyak minta denger Ifka ngaji. Nah, ini nih. Nggak bisa Nggak apa-apa. bagus ke ayah gitu. Nggak apa-apa. Al-Fatihah. Tahu. Ini request dari sahabat Uya ya. Aku sambil buka ya. Al-Fatihah. Nah, nggak apa-apa. Bisa salah ininya jual aku dihujat. Iya, itu harusnya panjang. Iya, panjang pendek ya sahabat Uya. Jangan dihujat loh. Ini kan kita sama-sama belajar loh. Ini cuma di Ayas ya, aku mau ngaji. Tuh, biarin nanti. Kalau ini nanti misalkan ada kurang-kurangnya nanti sama aku diajarin lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Paling kalau boleh kasih masukan tinggal ininya, makhraj hurufnya. Tamat, tajwidnya pokoknya udah bagus sebetulnya, cuma tinggal makhrajnya, terus nadanya kan iramanya ya, tinggal di ini lagi. Nanti bisa kursus lah sama Kaya lah. Oke, itu tadi yaitu permintaan sahabat Uye. Jadi kita next ke segmen selanjutnya yaitu pertanyaan kecerdasan. Apakah secerdas yang aku bayangkan Ifka? Nah, ini ada pilihan ya. Ifka lihat, which door will you choose? Yang mana Ifka pilihnya? Kiri, tengah, kanan? Pembunuh berantai yang udah bunuh 300 orang di tahun 1890. Nah, ini api 2000 derajat. Oke. Nitrogen cair yang bisa bekuin. Nah, kalau kalian berdua harus selamat lewatin pintu itu, pilih yang mana? Nah, aku pilih ke yang cair, paling kiri. Nitrogen. Coba Ifka pilih mana? Kalau aku lebih ke yang pembunuh berantai. Wah, benar deh. Coba kita lihat hasilnya. Yang mana yang betul? Pembunuh berantai ya. Kan pembunuh berantai di tahun 1890. Nah. Iya. Udah mati sekarang. Udah mati kan sekarang. Berarti Ifka bener dong. Oh, iya Ifka lebih pintar. Sekarang itu pintu itu aman, nggak ada pembunuh. Oh, tebak kepribadian sekarang ya? Yang mana yang mau ditolong duluan? Ifka sama Ayah. Oh, nenek-nenek dong. Kalau semuanya celaka bareng, yang mana yang mau ditolong duluan? Nenek-nenek dong, satu. Kalau aku suster sih. Suster ya, aku nenek-nenek ya. Oke. Karena nenek-nenek nanti nggak bisa nge-iniin duluan. Ya kalau misalnya nenek-nenek sakit, siapa yang mau nolong? Kalau susternya sakit. Coba lihat. Yang nolongin nenek-nenek. Anda mendekati masalah secara rasional, tidak pernah bertindak tanpa memikirkannya. Anda merasa sulit menerima ketidakadilan di dunia. Anda sering diberi pekerjaan membosankan yang orang lain coba hindari. Bener tapi ini. Bener Je, asli Coba suster. Kalau yang Ifka, Anda adalah orang yang santai dan optimis yang melihat kehidupan dalam warna-warna cerah, dan Anda jarang memperhatikan masalah dunia. Anda memiliki sifat ingin tahu dan karena itu suka bertualang. Bener gitu ah. Kalau suka bertualangnya enggak sih? Enggak suka bertualang ya. Kalau yang itunya benar yang lain. Oh, benar. Next. Nah, ini dia. Nah, ini. Apa ini, tentang apa? Jadi raja cari pewaris mahkota baru. Kasihin bibit ke setiap anak di kerajaan. Kata rajanya yang 3 bulan lagi balik pohonnya paling tinggi jadi pewaris tahta. Pas semua anak balik, rajanya malah milih yang pot anaknya isinya kosong. Kenapa?
Karena si raja memberikan kacang yang mati. Itu apa? Kenapa ya? Karena si anak itu jujur. Iya kali. Ya, Wak, itu apa? Karena Apa? pikiran si raja itu orang-orang pasti berlomba-lomba untuk Mendapatkan tahta. biar dapat tahta, biar kaya. Hmm. Sedangkan kalau dia apa adanya aja lah, yang aku nggak tumbuh gitu. Pokoknya intinya si anak yang bawa pot kosong itu adalah jujur. Karena si yang dikasihnya kacangnya Iya. mati gitu teh. Iya benar. Oh iya. Coba. Oh iya apa Iya, coba? bener. Coba. Yang bener yang mau kaya. Coba. Ya, kacangnya mati. Benar, Ya kan? berarti sekarang kaya benar. Ayo, Yang lain ngebohong. Yang lainnya bohong gitu. Sebenarnya bohong karena ingin menguasai tahta dia. Next segmen adalah tanya cepat ya. Ini benar-benar harus cepat ya. Ada yang di alam bawah sadar Ifka, langsung aja. Oke. Pilih lokal atau bule? Lokal. Nikah sederhana atau nikah mewah? Sederhana. Gede atau kecil? Gede. Kenapa gede? Nah, kan ini di bawah sadar aku. Oh, iya kenapa gede apanya? Dari segi makanan kan lebih ngenyangin ya kalau yang gede. Oh, iya. Itu aja. Aku mikirnya ke makanan sih. Oh, itu makan. Oh iya, dia mau makan. Kayaknya lapar ini mah ya. Di atas apa di bawah? Di atas. Oh, kenapa di atas? Karena di rumah aku juga di atas lebih tenang. Oh, lebih tenang. Suasananya. Kalau di bawah kayak banyak banget orang. Bakso apa seblak? Seblak. Oh, suka seblak ya. Artis apa YouTuber? YouTuber. Mantan pacar atau kaya? Kaya. Jadi istri kedua atau jadi istri pertama tapi nggak bahagia? Istri kedua tapi bahagia. Oh, istri kedua tapi bahagia ya. Jadi istri kedua tanpa sepengetahuan istri pertama atau jomblo seumur hidup? Jomblo seumur hidup. Kenapa jomblo seumur hidup? Karena sesama wanita lah. Sama wanita lah. Mengerti gitu. Oh, mengerti. Asik. Mending nikah sama pilihan ortu tapi nggak suka atau nikah dengan disuka tanpa restu? Ih, bingung ini mah nggak bisa dijawab. Kenapa gue bisa jawab? Karena ya emang bingung aja kalau misalnya kita nikah sama yang pilihan ortu gak suka, takutnya nggak bahagia ya. Karena nggak suka. Tapi kalau misalnya nikah tanpa restu juga sama aja, takut nggak bahagia gara-gara gak ada restu. Udah itu bisa dijawab. Oh, benar. Bau ketek apa bau mulut? Bau ketek. Oh, bau ketek. Nah, kenapa bau ketek? Kan bau ketek mau kemana-mana. Bau ketek mungkin bisa diatasin sama deodoran atau mandi. Udah bau itu mah, walaupun pakai deodoran juga bau ya terus. Bau mulut deh biar bisa pakai masker. Oh, nah ini boleh lah ya. Ganteng tapi bau ketek, jelek tapi wangi. Jelek tapi wangi. Punya pacar ganteng tapi tukang selingkuh atau jelek tapi nggak selingkuh? Jelek tapi nggak selingkuh dong. Selingkuh itu kebiasaan, jelek. Kebiasaan ya. Oh, kayaknya nafsu banget ya mau selingkuh ya. Diselingkuhin apa selingkuh? Diselingkuhin. Kenapa diselingkuhin? Aku juga suka selingkuh dulu. Oh, suka selingkuh juga. Tapi taulah sakitnya gitu, jadi mendingan enggak lagi gitu. Oh, mending enggak lagi ya. Berarti mending diselingkuhin berarti gitu? Iya. Atau mending selingkuh, Bren? Karena kalau misalnya aku diselingkuhin ya udah, hubungan selesai juga. Hubungan selesai juga. Walaupun sempat ngasih kesempatan dulu sih. Emang dasar anaknya bucin banget ya. Bener, bucin banget ya. Pertanyaan terakhir. Apa tuh? Orang lain nggak tahu sebenarnya Ifka tuh suka ngaca sambil muji diri sendiri. Nah, itu dia. Itu dia. Suka aku ngaca. Cantik banget. Kirain aku orang lain tuh nggak tahu kalau Ifka tuh suka foto selfie 50 kali tapi yang dipostingnya 1. Ya, itu juga termasuk. Termasuk juga itu ya. Malah kadang seharian penuh foto-fotoan nggak ada yang aku post karena semuanya jelek. Pertanyaan terakhir. Kalau kayak jomblo nggak punya istri, apakah Ifka mau menikah sama Kaya? Mau. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga Ifka sudah sini. Jangan lupa di subscribe Ifka channel dan juga di follow juga Ifka. Ifka ADL. Ifka ADL. Kayaknya yang terakhir tuh nggak mikir kayaknya pertanyaannya langsung ya. Cet udah di alam bawah sadar itu guys ya. Dirobrak ini mas. Langsung. Oke, terima kasih ya buat kalian Ifka, sahabat Uye semua. Terima kasih udah diundang ke ngobrol santuy bareng di rumah Uye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.